Bila Anda bosan di rumah gara-gara wabah corona, mungkin ini saatnya Anda bercermin pada dua perkara. Pertama, bayangkan betapa bosan, sedih, dan kacaunya kehidupan Anda jika harus hidup terusir di pengungsian, sedangkan kampung halaman hanya berjarak 130-an kilometer. Tetapi Anda tidak boleh pulang untuk berladang atau kembali beternak kambing. Sementara anak-anak Anda juga tak bisa ke sekolah yang dulu atau balik mengaji di surau guna melantunkan ratib haddad, maulid, membaca wirid, barzanji, ataupun melantunkan doa kumail. Yang di atas itu di Indonesia yang terjadi pada ratusan pengungsi asal Sampang, Madura yang terusir sejak bertahun-tahun lalu dan mulai 2011 hingga kini terpaksa tinggal di rumah susun Puspa Agro, Jimundo, Sidoarjo, Jawa Timur. Oleh olang kami ini warga Sampang, oleh olang kami ingin segera pulang. Yang kedua di Palestina. Rumah Anda bukan hanya harus ditinggalkan, tetapi sudah dirangsek tetamu yang dulunya hanya menumpang di tetangga sebelah. Jikapun masih bisa bertahan dan belum sempat terusir, Anda diperlakukan seolah penjahat, kadang bagikan hewan yang tidak punya hak asasi manusia, tak peduli apa agama yang Anda anut. Bagi keduanya, rumah itu kini jadi sesuatu yang mewah, sesuatu yang ideal, tempat ayah, ibu, dan anak-anak berkumpul dan berbagi kehidupan, tempat mimpi terwujud dalam sebuah tetirah yang damai. Namun kini semua itu tak ada lagi, tergeser, di-remove, di-delete dari benak mereka. Dari keduanya, sebenarnya kita bisa bercermin betapa menyenangkannya hidup di rumah sendiri, meskipun selama ini masih ada wabah corona, sehingga Anda tidak bisa bekerja di kantor atau pabrik, dan anak-anak terpaksa belajar dari rumah selama berbulan-bulan. Tetapi Anda tidak boleh punya pendapat atau pandangan yang demikian. Kalaupun boleh, Anda telah dibuat lengah, bahkan tersihir, sehingga menganggap hal itu tidak penting, tidak berpengaruh pada kehidupan kita, tidak perlu dipedulikan, seolah itu bukan urusan kita. Sejatinya itu bukan sikap Anda yang asli, karena sesungguhnya jiwa fitri Anda pasti menolak perlakuan demikian. Anda suka pada kedamaian, keadilan, dan peduli pada nasib sesama. Tetapi akibat pengiringan opini oleh para sutradara besar di luar sana, yang juga mempengaruhi rekannya di berbagai negara, maka kita jadi tidak peduli atau minimal kurang concern. Karena Al-Quds adalah bagian yang tak terpisahkan dari keyakinan kita. Kata Chomsky, manufactured consent telah menggiring banyak orang jadi pembebek setia yang menuruti apa yang diatur sang sutradara. Lewat media, penggambaran apa yang harus diperhatikan atau dianggap penting jadi mudah diatur. Jika sang sutradara bilang urusan Palestina atau Yaman tidak perlu diurus, tak perlu diperhatikan, ya begitulah kemudian sikap banyak orang di dunia. Melalui agenda setting dan framing, segala yang media suguhkan bagi kita itulah yang kemudian penting bagi kita. Kita juga akan enggan memperingati hari pembebasan Yerusalem atau Al-Quds pada setiap Jumat terakhir Ramadan.
Selama ini, Zionis menggiring warga dunia dari latitude of rejection, yakni menolak perampasan tanah, kepada acceptance, yakni menerima pendudukan mereka di tanah Palestina. Jika upaya ke arah itu tidak berhasil, minimal warga dunia didorong agar masuk dalam zona netral, alias latitude of non-commitment, tidak punya pendapat. Lewat pengiringan opini di berbagai media barat, warga dunia hendak dipengaruhi sehingga mereka masuk pada zona yang diinginkan sang sutradara. Apa pentingnya mengurusi Palestina atau Yaman yang jauh di sana, sedangkan urusan kita di dalam negeri masih banyak? Dengan kata lain, berdasarkan pada pengalaman sebelumnya, terutama akibat paparan media yang mereka konsumsi, warga dunia jadi punya rujukan yang cepat atau lambat telah bergeser dari pro-Palestina dan anti-Zionis kepada sikap pro-Zionis atau minimal netral terhadapnya. Persepsi yang bertengger di kepala kita kemudian adalah bahwa rumah warga Palestina di Yerusalem atau Al-Quds atau Gaza tidaklah perlu diurusi. Yang penting adalah rumah kita saja, tempat kita menyelamatkan diri dari corona, tempat mimpi-mimpi indah datang bertandang.